Halo, nggak pulang dulu ya. Dadah. Halo semuanya, ketemu lagi di Jurnal Perjalanan Kembara ke Timur. Dan akhirnya setelah menempuh perjalanan sekitar 46 apa 47 jam ya dari Agat, sampailah saya di Pelabuhan Merauke. Dan menurut jadwal sih sebenarnya perjalanan dari Agat menuju ke Merauke itu cuma butuh waktu sekitar 43 jam. Cuma karena kemarin lagi angin dan kapalnya tidak bisa melaju cepat, akhirnya kita terlambat sekitar 3 jam lah dari jadwal. Tapi untuk perjalanan laut itu sesuatu yang wajar sih teman-teman. Saya pernah malah telatnya sampai 12 jam, sampai 24 jam itu pernah juga. Dan kita nggak bisa prediksi cuaca di laut seperti apa. Jadi ya enjoy aja. Dan ini saya dijemput sama teman saya dan kebetulan direkamin juga ketika kapal saya masuk di Pelabuhan Merauke. Dan sama seperti di Pelabuhan Agats kemarin, pelabuhan di Merauke ini juga berada di sungai teman-teman. Jadi ini juga tergantung dari pasang surut sungainya teman-teman. Ketika sungainya surut itu biasanya kapal-kapal harus nunggu dulu. Dan kenapa kemarin di Agats kita berhenti lumayan lama ya karena itu. Dan rute dari KM Tata Mailau sendiri itu berawal dari Bitung terus ke Tidore, ke Sorong, Fakfak, Kaimana, Tual, Timika, Agats dan berakhir di Merauke. Nanti baliknya juga begitu teman-teman. Dari Merauke, Agats, Timika, Tual, Kaimana, Fakfak, Sorong, Tidore dan di Bitung berakhir. Dan biasanya kapal Tata Mailau ini akan berhenti agak lama di Merauke karena ini tujuan akhirnya dia. Dan untuk melakukan persiapan, perbaikan dan sebagainya itu biasanya mereka berhenti di sini sekitar ya ini kita datang pagi biasanya, nanti berangkat lagi itu sore. Itu teman-teman. Dan hari ini rencananya saya akan diajak ke perbatasan ke daerah Sota, perbatasan dengan Papua Nugini sama teman saya ini. Dan teman-teman kalau nggak ada kendaraan sebenarnya ada Damri dari Merauke menuju ke Sota. Tapi teman saya ini kekeh untuk nganterin saya ke sana dan nemenin. Ya udah kita ngikut aja teman-teman. Kalau ada kendaraan sendiri biasanya kita akan lebih fleksibel untuk berhenti-berhenti, untuk di sananya nanti berapa lama, itu begitu teman-teman. Jadi hari ini aku rencana mau ngikut temanku aja untuk jalan-jalan di Merauke ini. Kira-kira ada apa aja di Merauke selain Dendeng Rusa? Nah, selama ini yang saya tahu kalau saya berencana ke Merauke itu teman-teman pasti bilang, "Wow, jangan lupa cobain Dendeng Rusa Mas, bakso rusa Mas di sana." Ya, nanti kita cobain ya kalau ada ya. Dan begitu sampai di kota Merauke, saya diajak ke satu tempat ini teman-teman. Katanya kalau ke Merauke belum sah kalau belum ke tempat ini. Namanya Tugu Libra atau singkatan dari Lingkaran Brawijaya. Di sini tuh punya makna yang bagus banget teman-teman. Jadi di atas tugu itu ada angka tahun 1902. Itu pertanda bahwa di tahun tersebutlah masyarakat Merauke sudah berinteraksi dengan masyarakat luar. Terus ada lagi tulisan Izakot Bekai, Izagot Kai. Artinya adalah satu hati, satu tujuan. Keren ya? Dan untuk menuju ke titik 0 km yang ada di Merauke ini, saya harus melewati Taman Nasional Wasur teman-teman. Dan sebenarnya saya tuh pengen explore banget Taman Nasional ini karena saya tuh penasaran dengan kanguru yang ada di tempat ini. Bangga banget ya, ternyata di Indonesia punya kanguru juga kayak di Australia. Tapi ternyata belum ada kesempatan untuk ketemu sama mereka. Semoga lain kali ya. Dan akhirnya saya sampai di perbatasan Sota teman-teman. Ini ada perbatasan antara Indonesia dan juga Papua Nugini. Dan ini tuh ada jam-jam khusus ya kalau teman-teman mau masuk ke zona inti. Nanti aku taruh di sini ya gambarnya, jadwalnya. Jadi nggak setiap saat teman-teman bisa masuk ke zona inti. Kalau di depan itu foto-foto di Tugu 0 km-nya sih bisa setiap saat. Tapi kalau untuk masuk ke zona inti ini teman-teman ada jam-jam khusus. Dan ini saya bahagia banget bisa melihat musamus atau rumah semut yang raksasa banget. Dan ini tuh khas banget di Merauke teman-teman. Dan ini tuh sebenarnya anak-anak dari Papua Nugini. Kampung mereka itu namanya Wereave kalau nggak salah. Jadi masih lumayan jauh dari sini. Dan mereka itu main-main ke sini. Dan biasanya warga-warga Papua Nugini ini yang ada di kampung Wereave itu berbelanja bahan pokok itu di Sota ini teman-teman.
di perbatasan, dan untuk melintas mereka tidak perlu paspor kalau hanya belanjanya itu di depan PLBN, di depan kantor PLBN. Tapi kalau mereka harus keluar itu kalau nggak salah ada surat izin khusus gitu. Dan ini adalah jalan yang menghubungkan antara Indonesia dan Papua Nugini. Jadi jalannya masih jalan setapak gitu. Terus kalau pas hujan biasanya banjir karena kalau nggak salah dekat depan sana itu ada sungai dan rawa. Tadi menurut keterangan warga setempat yang saya ketemuin. Dan berbeda dengan perbatasan-perbatasan lain, kalau di bagian kita kan di Sota itu ada pos PLBN-nya ya. Nah di bagian Papua Nugini itu belum ada pos penjagaannya teman-teman. Kalau teman-teman misalnya melintas ke Timor Leste atau ke PLBN di Kalimantan yang berbatasan dengan Malaysia itu kan masing-masing kedua negara ada pos penjagaan. Nah di sini ini di bagian Sota di bagian PNG itu belum ada pos penjagaannya. Dan anak ini kalau belanja atau beli minyak tanah kalau nggak salah ini mereka kemarin itu belanjanya di Sota di depan kantor pos PLBN. Jadi mereka nggak perlu paspor untuk menyeberang. Halo, kau pulang dulu ya. Dadah. Dan saya bersyukur banget akhirnya bisa sampai di titik 0 km ya ujung timurnya Indonesia. Wah, alhamdulillah banget lah. Dan hari sudah semakin sore dan pos PLBN itu tutup kalau nggak salah jam 6 sore. Jadi kalau udah lewat jam 6 sore itu pintu masuk ke zona inti akan ditutup dan teman-teman hanya bisa sampai ke Tugu 0 km-nya saja. Dan ini kita ada di dalam Taman Nasional Wasur yang banyak populasi kanggurunya sebenarnya, tapi saya nggak ketemu di sini teman-teman. Dan kita mau kembali ke Merauke hanya butuh waktu sekitar 1 jam lah ada perjalanan dari Sota menuju ke Merauke. Jadi ya hari ini bahagia banget teman-teman. Dan keesokan harinya saya diajak ke salah satu tempat, katanya di sini tuh banyak banget sarang semut atau musamus teman-teman. Jadi aku mau diajak ke sana menuju melihat hamparan musamus di sebuah tempat. Aku lupa namanya, kalau nggak salah ini daerah menuju ke Kurik kalau nggak salah ya. Jadi teman-teman kalau ada yang tahu nih di daerah mana tulis di kolom komen, tolong ya, biar teman-teman yang lain juga tahu daerah ini. Dan hari berikutnya seharian saya nggak ngapa-ngapain karena masih recovery. Jadi teman-teman waktu di Merauke saya itu emang nggak enak badan, jadi harus istirahat dan datang ke tempat-tempat yang ada di sini juga nggak banyak sih, karena memang saya hanya beristirahat aja di penginapan. Dan sore ini alhamdulillah saya sudah baikan dan saya diajak teman saya menuju ke salah satu ikonnya Kota Merauke. Kalau kita jalan ke sini pasti harus datang ke pantai ini. Pantai Lampu Satu namanya teman-teman. Kenapa dibilang Lampu Satu? Karena kalau nggak salah di sini tuh ada mercusuar atau suar pandu gitu yang lampunya satu. Jadi asal muasal nama pantai ini itu dari sana kalau nggak salah. Tapi di sini tuh, aduh, senjanya indah banget.
Dan rencananya besok pagi saya akan melanjutkan perjalanan pulang menuju ke Jakarta. Dan ini adalah sore terakhir saya dalam perjalanan Kembara ke Timur ini. Wah, rasanya itu mixed feeling banget teman-teman. Rasanya itu antara sedih, harus meninggalkan keindahan dan cerita-cerita menarik dari perjalanan ini. Cerita terus seneng juga karena akan ketemu dengan kasur rumah yang sudah sangat saya rindukan. Pokoknya teman-teman akan ngerti sendirilah rasanya gimana kalau teman-teman melakukan perjalanan itu sendiri seperti ini. Dan suasana senja kala itu di Pantai Lampu Satu ini sungguh indah sekali. Dan ini juga memberikan kesan bagus buat saya untuk mengakhiri sebuah perjalanan kali ini. Perjalanan panjang yang entah kapan saya lakukan lagi teman-teman. Aduh, subhanallah. Sudah melihat indahnya Maluku, indahnya Papua, ragam budaya yang beragam. Mix feeling banget rasanya nggak karu-karuan sebenarnya teman-teman. Tapi ya begitulah, setiap perjalanan pasti akan ada akhir kan. Jadi kita harus belajar untuk merelakan. Sebenarnya nggak rela sih teman-teman. Tapi ya itulah. Kita melakukan perjalanan juga harus tahu konsekuensinya. Ada pertemuan pasti ada perpisahan. Dan sore ini Merauke sepertinya tersenyum dengan senja yang sangat-sangat indah. Dan cerita senja ini juga mengakhiri cerita perjalanan saya Kembara ke Timur yang sudah berbulan-bulan di tanah Papua dan juga tanah Maluku. Saya senang banget, saya bahagia banget bisa mengenal ini semua. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah senantiasa nonton cerita-cerita perjalanan kali ini. Dan juga buat semua teman-teman, semua keluarga-keluarga baru saya yang saya temui selama perjalanan, saya haturkan terima kasih. Terima kasih sebesar-besarnya. Saya mungkin tidak bisa membalas, hanya Tuhan yang akan membalas kebaikan Bapak, Ibu, teman, sobat, kakak, adik semuanya. Dan ya, dengan berat hati saya harus mengucapkan perpisahan kepada jurnal perjalanan Kembara ke Timur, karena ini adalah akhir dari cerita petualangan saya di bumi Maluku dan di bumi Papua. Semoga saja masih ada kesempatan, masih ada rezeki, masih ada umur panjang untuk melanjutkan petualangan-petualangan di tempat lain. Terima kasih sekali lagi. Semoga videonya menginspirasi teman-teman untuk lebih mengenal negeri ini. Kalau nggak kita, siapa lagi yang akan peduli kepada negeri ini? Dan kalau nggak sekarang, kapan lagi? Keesokan paginya, saya melakukan penerbangan dari bandara di Merauke menuju ke bandara di Sentani, Jayapura. Karena pesawat saya akan transit dulu di Sentani, terus melakukan penerbangan lagi, transit di Makassar, terus baru nanti sampai ke Jakarta. Jadi tidak ada penerbangan direct ya kalau balik ke Jakartanya. Kalau ke timur, kalau dari Jakarta menuju ke Sentani itu biasanya direct penerbangannya. Kalau dari Sentani rata-rata itu akan transit di Makassar dulu, terus melanjutkan penerbangan ke Surabaya atau ke Jakarta. Dan pesawat saya kali ini akan transit di Makassar dulu, dan nanti akan melanjutkan penerbangan lagi menuju ke Jakarta. Terhormat, kita telah mendarat di Bandar Udara Sentani.
Dan begitu pesawat landing di Jakarta, hari hujan teman-teman, dan ya sepertinya ikut menangisi kepulangan saya. Dan asli ketika landing di Jakarta aja saya sudah sangat rindu dengan alam-alam, dengan keluarga-keluarga yang ada di Maluku maupun di Papua. Wah, ini sebuah sebuah pengalaman hidup yang nggak mungkin saya lupakan, nggak akan bisa saya lupakan teman-teman. Akhirnya harus kembali lagi ke kota kejam kesayangan ini ya. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton, sudah ngasih saran, sudah komen, sudah like videonya. Terima kasih banyak, syukur dofu. Dan banyak, semoga saja videonya menginspirasi teman-teman untuk lebih kenal negeri ini. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video berikutnya. Salam Kembara.